Karena firman Tuhan berkata ada lebih berbahagia memberi daripada menerima. Arti firman Tuhan artinya gini, bukan cuma kebahagiaan kita miliki, mereka miliki. Bukan cuma mereka miliki, tapi kita miliki. Ketika mereka pulih, ketika mereka bangkit, ketika mereka bisa sembuh, ketika mereka bisa mapan kembali, kebahagiaan itu bukan cuma mereka nikmati, tapi kita nikmati. Yang ketiga, makna dari kemerdekaan yang sesungguhnya terjadi ketika kita melayani yang lain. Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tapi janganlah kamu menggunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup satu firman ini, yaitu kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Wow, untuk kita bisa mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya, kita perlu melayani yang lain. Karena hidup ini bukan bicara tentang diri kita sendiri, tapi hidup ini bicara tentang yang lain. Manusia adalah makhluk sosial. Manusia tidak bisa hidup sendiri. Manusia butuh yang lain. Yang lain butuh kita. Yang dimaksudkan firman Tuhan, kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri, artinya begini, jika kita happy, bantulah buat mereka yang susah hidupnya sehingga mereka bisa happy. Jika kita bisa makan, mari bantu orang lain yang susah makan. Jika kita bisa berobat, mari bantu orang lain yang gak bisa berobat. Itu namanya kasihlah sesama seperti dirimu sendiri. Jika kita punya tempat tinggal, mari kita bantu orang yang kehilangan tempat tinggal. Jika kita punya income, mari kita bantu buat orang-orang yang kehilangan income hari-hari ini. Jika kita merdeka, mari bantu orang lain yang masih terbelenggu hidup mereka, sehingga mereka bisa mengalami kemerdekaan juga. Karena kita ditentukan bukan untuk diberkati saja, tapi kita ditentukan untuk jadi berkat. Jadi kemerdekaan itu bukan cuma milik kita pribadi, kemerdekaan milik bersama. Setiap orang layak menerima kemerdekaan. Apa yang terjadi jika mereka yang terikat dengan dosa tidak kita bantu layani, maka mereka akan binasa. Dan mereka bisa mempengaruhi yang lain, menularkan yang lain. Seperti anak yang terikat dengan narkoba, kalau kita gak tolong, dia akan overdosis, dia akan game over. Dan dia juga akan mempengaruhi yang lain, akan mempengaruhi generasi muda yang lain, menyebabkan bahaya buat anak cucu kita, membahayakan kemerdekaan kita dan keluarga kita. Akan banyak orang yang terikat dengan drug, dan mereka akan melakukan begitu banyak kekacauan. Apa yang terjadi jika mereka yang gak bisa makan, gak bisa berobat, kita diamkan, kita gak tolong, maka mereka akan buat kejahatan yang membahayakan kita dan keluarga kita. Kita harus memperhatikan secara khusus kepada anggota tubuh yang sedang sakit. Sebab kalau kita tidak obati, maka membahayakan seluruh tubuh kita. Sebagai contoh, kalau kita kena luka di tangan atau kaki kita ngeobati, maka bisa terinfeksi atau kena tetanus yang menyebabkan demam tinggi dan berakhir kepada kematian. Penyakit yang simple dan sederhana, kalau kita nggak obati, akan menyebabkan bahaya besar. Hal yang sama kalau kita nggak tolong mereka yang susah, yang simple, akan menyebabkan bahaya yang besar, bukan cuma untuk mereka, tapi untuk kita juga, untuk kebersamaan kita. Beberapa hari yang lalu, kami diberi kabar oleh tim konselor kami. Ada beberapa orang yang coba mau bunuh diri. Karena mereka udah gak kuat lagi memikul beban dan masalah mereka. Untungnya mereka sempat kontak ke tim konselor kami. Dan mereka akhirnya bisa didampingi, didoakan, dikuatkan, dilayani, dinasihati, dibimbing. Sehingga akhirnya mereka pulih dan mereka bisa punya pengharapan kembali. Berarti kita bisa melihat orang putus pengharapan sekalipun bisa punya pengharapan kalau ada orang-orang yang mau mendampinginya, yang mau menolongnya. Sebetulnya kegelapan tidak pernah ada di sekitar kita. Kenapa kegelapan ada? Karena terang tidak bercahaya. Yang kita perlakukan untuk mengusir kegelapan yaitu nyalakan pelitamu, nyatakan kebaikan, tegakkan keadilan, bantulah yang lain. Maka kegelapan akan sirna dari sekeliling kita dan bahkan dari bangsa kita. Di masa pandemik ada begitu banyak orang yang sedang membutuhkan bantuan dan perhatian kita. Yang kita perlu lakukan adalah mari kita bisa kontribusi apa yang kita bisa lakukan untuk mereka, baik melalui doa, pemikiran, dana, waktu,
atau skill kita sehingga mereka bisa keluar dari keterpurukan dan kita bisa menikmati kebahagiaan dan kita bisa mengecap kemerdekaan yang sesungguhnya. Hal ini bisa terjadi kalau kita nggak menutup mata untuk mereka. Karena firman Tuhan berkata ada lebih berbahagia memberi daripada menerima. Arti firman Tuhan artinya gini, bukan cuma kebahagiaan kita miliki, mereka miliki. Bukan cuma mereka miliki, tapi kita miliki. Ketika mereka pulih, ketika mereka bangkit, ketika mereka bisa sembuh, ketika mereka bisa mapan kembali, kebahagiaan itu bukan cuma mereka nikmati, tapi kita nikmat dan kita akan ada di dalam kedamaian di kota dan bangsa kita.